Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda peserta didik? Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang peran pelaku ekonomi. Nah, materi ini juga dilengkapi dengan penjelasan tentang diagram interaksi pelaku ekonomi. So, siapkan buku dan penanya dan selamat belajar. Studying the truth. Perlu Anda sekalian ketahui bahwa pelaku ekonomi terdiri dari 4 kelompok, yaitu rumah tangga atau keluarga kita di rumah. Kemudian yang kedua adalah perusahaan, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah sektor luar negeri. Nah, masing-masing pelaku ekonomi ini mempunyai peran sendiri. Kita bahas dari rumah tangga. Ya, rumah tangga itu adalah keluarga, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, suatu rumah tangga tentu memerlukan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Barang dan jasa yang kita butuhkan tersebut kita beli kemudian kita gunakan, contohnya seperti pakaian. Nah, artinya apa? Artinya rumah tangga melakukan kegiatan konsumsi, yaitu mengonsumsi pakaian untuk dipakai. Nah, rumah tangga di sini juga melakukan kegiatan produksi, seperti halnya ibu menanam bawang di depan rumah, kemudian menjual bawang tersebut ke pasar. Atau juga ibu membuat gorengan untuk dijual ke warung-warung. Kemudian yang kedua adalah perusahaan. Nah, perusahaan di sini juga melakukan kegiatan konsumsi, namun bukan konsumsi namanya, tetapi investasi. Artinya perusahaan membeli barang-barang modal untuk digunakan sebagai bahan-bahan untuk melakukan produksi. Sehingga dengan adanya produksi tersebut, tersedialah barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kegiatan konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah di sini melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli peralatan-peralatan kantor untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Kemudian pemerintah juga melakukan kegiatan produksi melalui badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik negara. Nah, selain itu, pemerintah juga menyediakan prasarana-prasarana umum untuk rumah tangga dan perusahaan guna untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang keempat ada sektor luar negeri. Nah, sektor luar negeri sangat berperan dalam kegiatan ekonomi, apalagi di era modern saat ini. Barang-barang yang kita miliki seperti handphone berasal dari luar negeri, ya kan? Nah, hal ini terjadi karena terjadinya pertukaran teknologi dari luar ke Indonesia dan juga terjadinya perdagangan antara masyarakat luar negeri. Kita mengekspor barang dari Indonesia ke luar negeri, dan dari luar negeri ada impor barang yang dapat menunjang aktivitas ekonomi di dalam negeri. Keempat, pelaku ekonomi ini saling melakukan pertukaran atau perdagangan sehingga terciptalah aktivitas ekonomi. Kemudian, Anda sekalian, keempat, pelaku ekonomi ini juga saling berinteraksi dalam membentuk suatu hubungan timbal balik yang kontinu secara terus-menerus terjadi. Nah, interaksi ini digambarkan dalam diagram interaksi pelaku ekonomi, baik pada 2 sektor, 3 sektor, maupun 4 sektor. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah interaksi pelaku ekonomi antara rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen atau perusahaan. Berikut bentuk diagramnya, ini disebut sebagai perekonomian 2 sektor. Nah, di mana rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi. Faktor produksi maksudnya apa di sini? Yaitu seperti tanah, modal, tenaga kerja yang nantinya dibutuhkan oleh produsen atau perusahaan untuk menciptakan sebuah barang atau menyediakan suatu jasa. Dari hasil penjualan faktor-faktor produksi tersebut, nah, rumah tangga konsumen memperoleh uang imbalan baik berupa upah, sewa, laba dari hasil penjualan faktor produksi tadi. Uang tersebut digunakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau rumah tangga produsen. Nah, begitulah terjadi secara terus-menerus hubungan timbal balik antara rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen.
Kemudian selanjutnya adalah perekonomian 3 sektor. Nah, sama halnya dengan 2 sektor, perekonomian 3 sektor melibatkan konsumen dan juga produsen. Tetapi ada satu tambahannya lagi, yaitu pemerintah. Nah, di mana pemerintah di sini ikut serta membeli barang dan jasa hasil produksi dari rumah tangga produsen, dan juga ikut serta membeli faktor-faktor produksi dari pasar faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian, pemerintah juga ikut serta memberikan fasilitas-fasilitas umum bagi terselenggaranya kegiatan perekonomian seperti menyediakan fasilitas jalan dan jembatan. Nah, nantinya rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pajak tersebut digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas lainnya dan juga untuk memelihara fasilitas yang ada. Oleh karenanya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sebagai rumah tangga konsumen dan juga perusahaan wajib yang namanya membayar pajak sebagai bukti cinta kita kepada negara kita. Kemudian selanjutnya adalah perekonomian 4 sektor. Pada perekonomian 4 sektor, terdapat peran dari masyarakat luar negeri atau internasional. Coba dilihat HP kalian. Apa merek HP yang kalian gunakan untuk menonton video ini? Ada yang bermerek Vivo, iPhone, Oppo, semuanya adalah produk luar negeri. Nah, produk tersebut adalah hasil impor dari negara lain ke negara kita. Kemudian negara kita melakukan ekspor ke luar negeri untuk produk-produk yang belum ada di luar negeri tetapi tersedia banyak di dalam negeri. Dari pemaparan tadi dapat Ananda lihat bahwasanya segala pelaku ekonomi ini saling keterkaitan, sebagaimana Allah yang menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari manusia lainnya, baik itu berperan sebagai rumah tangga, perusahaan, pejabat pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, apapun peran kita dalam kegiatan ekonomi, baik kita sebagai rumah tangga, sebagai perusahaan, sebagai masyarakat luar negeri, ataupun pemerintah, harus menjunjung tinggi sikap santun, disiplin, dan tanggung jawab, dan jujur. Contohnya, santun kepada negara lain dapat menyebabkan negara lain mau tetap bekerja sama dengan kita. Menjadi masyarakat yang disiplin membuat negara lain mau berinvestasi kepada negara kita. Memiliki tanggung jawab membuat rakyat percaya kepada pemerintah, dan bersikap jujur baik rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan dapat meningkatkan rasa saling percaya sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dengan penuh dukungan dari semua pihak. Nah, Ananda sekalian, itu tadi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Semoga dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe channel ini supaya ilmu-ilmu terus mengalir melalui channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.